Informasi lainnya pemirsa, para pebisnis dari Malaysia dan Indonesia atau Malaindo menggelar Business Matching Trade Expo Manufacture Malaindo. Pertemuan ini bertujuan untuk mengundang investor Malaysia untuk menanamkan modal di bidang logistik. Trade Expo Malaindo berlangsung di kawasan Berikat Nusantara, Cakung, Cilincing, Jakarta Utara. PT Kawasan Berikat Nusantara atau KBN adalah salah satu perusahaan BUMN di bidang logistik dan pelabuhan yang berdiri sejak 1986, mencakup Cakung, Cilincing, dan Marunda. Namun perjalanannya tidak semulus rencana awal karena banyak negara dengan tujuan membawa barang ke Eropa lebih memilih jalur Singapura ketimbang melewati pelabuhan Marunda sebagai transit. Kalau pelabuhan tentunya yang lebih cocok bicara dari Pelindo, Bu, ya. Jadi cuman begini, dari Pelindo maupun KBN sudah ada kerjasama meningkatkan kerjasama di kawasan Priok Marunda, sehingga diharapkan kapasitasnya bisa ditingkatkan bersama. Tadi kan dia ada Newport di sukses gitu ya, untuk kelancaran lalu lintas, dan kami juga bekerjasama dengan Pak Wali Kota untuk menyelesaikan permasalahan kemacetan. Nah, bagaimana kalau bisa membesar seperti Singapura atau Port Klang Malaysia begitu ya? Kalau kita lihat pelabuhan di Singapura itu bukan untuk konsumsi Singapura, tapi lebih kepada transshipment. Nah, tentunya di pelabuhan kita juga harus berubah, artinya bergerak menjadi transshipment, sehingga tidak hanya barang yang untuk masuk Indonesia atau keluar Indonesia, tapi barang yang dititipkan sebagai produk bagian dari Bea Cukai PLB, Pusat Logistik Berikat, itu bisa juga meningkatkan volume dari perdagangan atau penggunaan pelabuhan. Satrio menambahkan, jika volume perdagangan meningkat, maka kawasan pelabuhan seperti Tanjung Priok dan Marunda akan ditingkatkan kapasitasnya demi kelancaran lalu lintas di pelabuhan. Sementara kuasa usaha Kedutaan Besar Malaysia untuk Indonesia, Adlan Muhammad Syafiq, menilai kolaborasi pebisnis Indonesia-Malaysia merupakan hal yang baik, terutama untuk meningkatkan transaksi perdagangan setelah 2 tahun terdampak pandemi. Because the effect of the pandemic for the past 2 years was very bad, and this is the time for us to collaborate better to build up our economies. But the focus is not on the big companies. We have to focus on the UMKM. The small and medium enterprises, the small and medium industries are both the focus of not only the Indonesian government but also the Malaysian government. Berdasarkan data PT KBN, Indonesia kini masuk ke dalam 7 pasar terbesar di dunia jika dilihat berdasarkan pendapatan per kapita. Menurut rencana, Perdana Menteri baru Malaysia, Dr. Anwar Ibrahim, akan menemui Presiden Jokowi tahun depan. Salah satu fokus pertemuan adalah peningkatan kerjasama ekonomi dan perdagangan dengan Indonesia. Dari Jakarta, Aya Nufus, Dendi Bernadi, iNews melaporkan. Pendaftaran kebaya oleh 4 negara ASEAN ke UNESCO ditanggapi oleh perwakilan pemerintah Malaysia di Jakarta. Pihak Malaysia menilai kebaya bukan semata busana nasional wanita Indonesia, melainkan busana wanita Melayu. Sepekan terakhir, kabar seputar pendaftaran kebaya ke UNESCO oleh Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Thailand dipertanyakan oleh sejumlah pihak. Keempat negara ASEAN tersebut dikabarkan akan mendaftarkan kebaya dalam warisan budaya UNESCO, Badan PBB yang mengurus pendidikan, sejarah, dan kebudayaan. Adlan Muhammad Syafiq, selaku kuasa usaha sementara Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta, kepada iNews mengatakan bahwa kebaya bukan mutlak dimiliki Indonesia. Syafiq menambahkan Indonesia dan Malaysia dulunya bersatu dalam Nusantara sehingga banyak memiliki kesamaan dalam kebudayaan termasuk berkebaya. Saat ditanyakan ihwal kebaya yang potensial menunjukkan lekuk tubuh pada bagian dada dan pemakainya, Syafiq mengatakan kondisi ini bisa ditutupi dengan memakai hijab. But I think one point that we have to understand is that kebaya or any other culture, it doesn't belong to any country.
it belongs to the people who exercise the budaya or the culture. Ya. So let's say kita ini dulu serantau ya, Nusantara kan. So the culture is similar, and of course there are still people who wears kebaya, which is similar to what the Indonesians are wearing. So it doesn't belong to any country, but it belongs to the people who exercise the culture. In terms of whether it's sexy or you have some problems, since it is culture, it is ingrained. You have Muslim ladies who also wear kebaya, but